Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandika Buana NIM B1001843 akan menjelaskan masalah tentang hukum kehutanan. Baiklah, selamat menyaksikan. Nah, ini adalah hukum kehutanan, di mana yang akan saya jelaskan yang pertama ada pengertian hukum kehutanan. Bahwasanya menurut Salim HS, pengertian hukum kehutanan yaitu adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan negara dengan hutan dan kehutanan dan hubungan antara negara dengan subjek hukum dalam rangka mengelola dan mengusahakan kawasan hutan. Nah, dalam unsur-unsur tersebut, dalam definisi tersebut ada unsur-unsurnya. Yang pertama adanya kaidah hukum. Yang kedua adanya objek yang dikajinya. Nah, objek yang dikaji ini ada negara dengan hukum kehutanan dan juga negara dengan subjek hukum. Dan yang ketiga adalah filosofinya. Selanjutnya pembagian hukum kehutanan. Hukum kehutanan ini terbagi menjadi dua. Ada hukum kehutanan tertulis dan juga ada hukum kehutanan tidak tertulis. Nah, di mana hukum kehutanan tertulis ini adalah keseluruhan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Dan juga yang hukum kehutanan tidak tertulis ini adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nah, itu. Contoh dari hukum kehutanan yang tertulis yaitu adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan ada juga peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Nah, kalau hukum kehutanan yang tidak tertulis, dan contohnya adalah hak membuka tanah di hutan, hak untuk menebang kayu, hak untuk mengungut hasil hutan, dan juga hak untuk mengembalikan ternak. Selanjutnya adalah sifat dan tujuan hukum kehutanan, di mana mempunyai sifat khusus, yaitu lex specialis, karena mengatur hutan dan kehutanan apabila ada PPU lain yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan, maka akan diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Yang kedua ada tujuan hukum. Nah, tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, landasan filosofis. Landasan filosofis ini adalah bagaimana hukum itu berlandaskan filosofis yang ada terjadi di suatu masyarakat. Bahwasanya yang pertama landasan filosofis ini adalah bahwa hutan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia. Karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Yang kedua, bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat cenderung menurun kondisinya. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung jawab. Yang ketiga, bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan dunia harus menampung dinamika, aspirasi, dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.
Yang keempat, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penugasan dan pengurusan hutan dan tuntutan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti. Yang kelima, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, C, dan D, perlu ditetapkan undang-undang tentang kehutanan yang baru. Nah, apa landasan dari presupos ini adalah tujuannya apa? Melindungi dan memanfaatkan sumber daya hutan untuk sebesar-besarnya adalah kemakmuran rakyat. Selanjutnya adalah landasan yuridis. Landasan yuridis dalam hukum kehutanan ini yang pertama ada pasal 33 Undang-Undang 1945. Ada pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, dan juga pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga sistematika Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1949 ini ada 17 bab, ada 84 pasal. Itu bisa kita lihat baik itu dari peraturan perundang-undang di bidang kehutanan, mulai dari PP nomor 10 tahun 2010 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi hutan, ada PP nomor 12 tahun 2010 tentang penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan kehutanan, ada PP nomor 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan, ada juga PP nomor 36 tahun 2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di Suaka Marga Satwa Taman Nasional, ada PP nomor 72 tahun 2010 tentang perusahaan umum kehutanan negara, ada juga peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, itu ada PP nomor 28 tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan wisata alam. Yang ketujuh ada PP nomor 44 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan. Yang ke-8 ada PP nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan. Dan yang terakhir ada PP nomor 60 tahun 2009 tentang perubahan atas PP nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan. Selanjutnya ada landasan sosiologis yang terjadi di dalam masyarakat. Bahwasanya pentingnya undang-undang kehutanan ini yang pertama adalah masih banyaknya hutan yang mengalami kerusakan di Indonesia. Ada deforestasi sebanyak 45.000 hektar setiap tahun. Nah, itu bisa kita lihat kan bagaimana deforestasi makin turun, ada penyebab-penyebabnya. Ada juga luas lahan kritis, jumlah titik panas, luas karhutlah. Itu merupakan landasan sosiologis. Ada juga tentang kerugian akibat kebakaran hutan. Jadi kerugian negara terhadap kebakaran hutan ini sangat banyak dan juga terhadap masyarakat kan bisa menimbulkan penyakit ataupun semacam wabah, semacam kabut asap. Nah, itu adalah timbul akibat adanya kerusakan hutan. Nah, landasan sosiologi selanjutnya yaitu adalah praktek-praktek pengolahan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat. Tuh. Nah, bagaimana tentang azas dan tujuan undang-undang kehutanan ini? Kita lihat azas-azas undang-undang kehutanan ini ada di pasal 2. Yang pertama ada azas manfaat lestari, yaitu setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, dan sosial budaya dan juga ekonomi. Yang kedua ada azas kerakyatan dan keadilan. Setiap penyelenggara kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni. Yang ketiga, ada azas kebersamaan. Penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan, saling ketergantungan, serta sinergisitas antara masyarakat setempat dengan BUMN ataupun BUMD dan BUMS di Indonesia dalam rangka pemberdayaan usaha kecil menengah dan koperasi. Yang ketiga ada azas keterbukaan. Setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikuti sertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Yang selanjutnya ada azas keterpaduan, di mana setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dalam memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain dan masyarakat setempat.
Ah, ini tujuan. Untuk tujuan ini, tujuan Undang-Undang Kehutanan ini ada di pasal 3. Yang pertama, menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Yang kedua, itu ada mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan juga fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Yang ketiga, meningkatkan daya hukung daerah aliran sungai. Yang keempat, ada meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan kebudayaan masyarakat, serta partisipatif berkeadilan dan wawasan lingkungan, sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi, serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal. Yang terakhir ada menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Baik, mungkin itu penjelasan saya tentang Undang-Undang Hukum Kehutanan. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.